Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Susilo Wardiani, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, salah satu dosen di program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Bidang ilmu saya ialah hukum perdata, di mana saya mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan hukum keperdataan seperti hukum perjanjian, kontrak dagang, legal drafting, hukum bisnis, dan hukum perbankan, dan hukum dagang. Sebelum saya melanjutkan teknik pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah kontrak atau legal drafting. Kontrak atau legal drafting membahas serta mengkaji terkait penyusunan dokumen hukum yang efektif dan dari teori hingga praktek, seperti pembuatan kontrak bisnis, surat kuasa, sampai dengan perjanjian hukum secara lengkap. Kontrak atau legal drafting memiliki bobot 2 SKS dengan proses pengajaran yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan secara tatap muka, termasuk 1 kali ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan 1 kali ujian akhir semester di pertemuan ke-16 dengan waktu 90 menit per pertemuan. Dengan mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara teoritis mengenai perancangan kontrak atau MOU ataupun kontrak secara lengkap. Mahasiswa mampu mempraktekkan penyusunan kontrak atau perjanjian berdasar anatomi kontrak, mulai dari judul kontrak, awal, pembukaan, komparisi, premis, isi kontrak, atau perjanjian ketentuan persyaratan dalam klausula-klausula kontrak sampai dengan penutup. Demikian adalah gambaran tentang mata kuliah legal drafting yang saya ampu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE, teknik delivery, atau bagaimana saya menyampaikan pengajaran pada mahasiswa. Teknik penyampaian materi yang saya gunakan ada 3, yaitu yang pertama, menggunakan buku referensi penunjang. Buku referensi atau penunjang yang saya gunakan adalah Ernie Pane yang diterbitkan pada tahun 2019, Salim HS, Abdullah atau Wiwi Wahyuningsih, dan Wiwi Wahyuningsih yang diterbitkan pada tahun 2017, Ahmad Biru yang dikeluarkan pada tahun 2019, dan buku-buku penunjang lain serta jurnal-jurnal tentang kontrak atau drafting. Kedua, pengajaran saya menggunakan media berupa PowerPoint yang dibantu menggunakan LCD di masing-masing kelas dan telah difasilitasi oleh kampus. Yang ketiga, pengajaran saya akan mencantumkan beberapa contoh kasus di dalamnya, melatih kemampuan mahasiswa untuk memecahkan berbagai kasus, baik secara teori maupun cara mengimplementasikannya dalam satu kontrak. Teknik yang ketiga adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Selama proses perkuliahan, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan antara lain, 1. Dengan metode tanya jawab. Setelah saya menjelaskan materi di kelas, saya selalu membiasakan bertanya kepada mahasiswa terkait materi perkuliahan yang sekiranya belum dapat dipahami atau membahas isu terkini terkait materi pembelajaran, sehingga perkuliahan menjadi komunikatif dan dapat berlangsung 2 arah, sehingga ada interaksi yang positif antara dosen dan mahasiswa. Kedua, dengan diskusi kelas, mahasiswa membuat kelompok dan mendiskusikan permasalahan atau kasus yang saya berikan. Lalu, mahasiswa mempresentasikan jawaban dari permasalahan tersebut, sehingga kelompok lain akan memberi feedback berupa pertanyaan, masukan kepada kelompok yang mempresentasikan. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran assessment, yaitu bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan kontrak atau legal drafting. Pada pertemuan ke-1 biasanya saya akan menjelaskan terkait silabus atau kontrak kuliah
yang disepakati oleh saya dan mahasiswa. Kontrak kuliah berisi kesepakatan antara saya dengan mahasiswa dan bagaimana saya menentukan penilaian atas mata kuliah tersebut. Adapun komponen nilai meliputi daftar kehadiran, keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi, tugas UTS maupun UAS. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar nih saudara? Semuanya sehat? Ini sudah siang, jam-jam kritis ya? Iya, Bu. Sampai yang ngantuk nih? Sudah siang untuk mengikuti kuliah hari ini ya? Ya. Seperti yang menyambung yang kemarin, saya akan mengajar tentang anatomi kontrak ya. Kemarin saya sudah ke judul sama awal perjanjian. Tentunya saudara masih ingat semua. Kalau judul yang bagus, yang bagaimana? Siapa yang tahu? Izin menjawab, Bu. Judul yang bagus itu judul yang mempresentasikan isi kontrak atau perjanjian. Iya, betul. Jadi judulnya apa, isi perjanjiannya apa itu harus nyambung ya. Jangan judulnya akte jual beli atau perjanjian jual beli, tapi isinya sewa menyewa di dalamnya. Atau bukunya begitu juga sebaliknya, judulnya perjanjian sewa menyewa, isinya jual beli. Nah itu tidak bagus, seperti itu, tidak lazim juga. Nah, baik sekarang sebelum membuat suatu perjanjian atau kontrak, baik itu untuk bisnis atau untuk apapun, untuk kerjasama atau jual beli atau juga sewa menyewa, itu yang kita harus tahu syarat sahnya perjanjian. Siapa yang tahu syarat sahnya perjanjian? Ini masih aktif lah. Yang pertama ada kesepakatan para pihak, yang kedua ada kecakapan para pihak, yang ketiga ada adanya suatu sebab, yang keempat adanya suatu sebab yang halal. Ya, itu syarat sahnya perjanjian. Diatur di mana tuh? Izin menjawab, Bu. Ya. Syarat sahnya perjanjian diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. Betul, ya. Nah itu saudara sebagai orang hukum jangan lupa ya, itu adalah dasar untuk pembuatan satu kontrak bisnis atau perjanjian apapun harus terpaku pada syarat sahnya perjanjian. Nah di situ tadi ada kesepakatan. Kalau kesepakatan juga kita sudah membahasnya dari kemarin. Sekarang kecakapan para pihak. Iya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Orang yang cakap itu yang bagaimana? Pertanyaan yang bagus nih. Sekaligus saya akan terangkan. Orang yang cakap sebenarnya menurut aturan semua orang itu dianggap cakap kecuali yang tidak cakap. Nah, pertanyaannya orang yang tidak cakap itu yang bagaimana? Seperti itu kan pertanyaannya. Orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan. Jadi artinya kalau orang yang belum dewasa itu dia belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat dan akibat hukum dari apa yang dia perbuat. Makanya dia tidak boleh untuk membuat suatu perjanjian. Itu sudah menjadi dalil ya, seperti itu. Dan hukumnya memang tidak bisa seseorang yang belum dewasa dia bertindak sendiri untuk berbuat hukum. Seperti itu. Pertanyaannya, orang yang dewasa itu yang bagaimana? Ya, umur berapa? Ya, 18 tahun. ya, itu 18 tahun ya. Jadi itu
21 tahun. Tetapi kita sudah menganut adanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Di situ disebutkan bahwa anak yang berusia kurang dari 18 tahun masih di bawah kekuasaan orang tuanya. Tapi yang lebih dari 18 tahun itu sudah menjadi tidak di bawah kekuasaan orang tuanya. Ini artinya ada penafsiran a contrario bahwa si anak yang sebelum 18 tahun dia harus tidak bisa berbuat sendiri, tetapi anak yang usia 18 tahun ke atas dia bisa bertindak sendiri. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sudah jelas bahwa usia dewasa adalah 18 tahun. Ya, sebenarnya jika yang dari pimpinan ternyata masih di bawah itu bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang bagus juga. Kalau masih di bawah umur, apakah seseorang itu bisa untuk berbuat hukum? Tentunya tadi sudah disebutkan jadi tidak bisa. Sedangkan hal itu memungkinkan. Misalnya seorang anak mempunyai aset ya, karena dia dari warisan dari orang tuanya kan kaya raya, dapat aset yang besar. Nah, dia mau dijual nih aset yang warisan orang tuanya, karena untuk apa? Untuk pendidikannya misalnya. Jadi yang menjual adalah ibunya. Ini si anak yang belum dewasa ini harus mendapat perwalian dari siapa? Dari orang tuanya yang masih hidup. Tentunya dia membutuhkan wali. Nah, siapa walinya? Walinya adalah orang tua yang hidup terlama. Misalnya bapaknya meninggal, otomatis walinya adalah bisa ibunya. Kalau ibunya meninggal bisa nggak? Kalau dua-duanya meninggal bisa orang lain ya, saudaranya terdekatnya bisa. Nah, itu kalau hanya perwalian. Tetapi kalau untuk menjual aset dibutuhkan izin dari pengadilan negeri. Kenapa demikian? Karena supaya kepentingan si anak ini terlindungi. Jadi harta si anak yang diwariskan dari orang tuanya itu tadi tidak diambil-ambilkan oleh orang tuanya yang masih hidup misalnya. Jadi untuk kepentingan si anak ini perlu ada izin dari orang tua yang hidup terlama untuk menjual aset atas nama si anak ini. Nah, nantinya si anak ini yang mengajukan perwalian siapa? Ya, orang tua yang hidup terlama, misalnya ibunya. Ibunya harus mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan negeri atau pengadilan agama. Itu bisa. Nah, nanti pengadilan negeri atau pengadilan agama akan mengeluarkan penetapan, bukan putusan, tapi penetapan dari pengadilan agama atau pengadilan negeri. Di situ menyetujui orang tua yang hidup terlama ini tadi atau ibunya untuk menjadi wali si anak. Nah, berdasarkan dari penetapan perjanjian, penetapan dari pengadilan negeri tadi, si ibu ini bisa bertindak hukum untuk kepentingan si anak, menjual aset si anak. Tanpa ada penetapan si anak, penetapan pengadilan negeri untuk anak, maka si ibu ini tidak bisa melakukan jual belinya, menjual aset si anak. Di situ ya, sudah jelas Mbak? Oke. Nah, ini sekarang kita bicara tentang komparisi. Apa itu komparisi? Misalnya ya, ini ada pembeli sama penjual. Mau apa nih? Pembeli apa penjual otomatis mau jual beli kan? Nanti akan membuat perjanjiannya atau kontraknya itu kontrak perjanjian jual beli, gitu ya. Jadi kontrak atau perjanjian jual beli. Ini yang dijual apa? Bisa mungkin tanah bangunan yang di situ ada pabriknya, atau bisa mesin, atau bisa mungkin mobil berapa unit, misalnya seperti itu. Karena dalam dunia bisnis memang jual beli hal yang sangat-sangat sering terjadi seperti itu.
Nah, kebetulan nih pembelinya ini adalah perorangan, penjualnya adalah PT. Kalau ini untuk penjual atas nama PT, sudah harus berwenang. Misalnya, saya punya tanah bangunan yang di atasnya ada pabrik misalnya, atas namanya Susilo. Atas namanya saya sendiri ya, itu dalam bentuk sertifikat atas namanya saya. Kebetulan saya butuh uang nih, saya mau menjual tanah tersebut yang akan dibeli oleh perusahaan yang dibentuk PT. Nah, apakah saya serta-merta bisa menjual tanah saya tersebut? Belum tentu ya, harus dilihat dari berbagai hal. Kapan tanah itu saya peroleh? Kalau tanah itu saya peroleh sebelum saya menikah, itu saya berhak untuk menjual sendiri. Artinya saya berwenang atas tanah tersebut. Tetapi kalau tanah bangunan itu saya peroleh ketika setelah saya menikah, harus dilihat lagi nih, apakah ada perjanjian kawinnya? Apakah ada perjanjian pisah hartanya antara saya dengan suami saya? Kalau memang ada perjanjian pisah hartanya, saya berhak untuk menjual aset atas nama saya sendiri, saya berhak tanpa persetujuan suami saya. Tetapi ketika itu harta homogeni atau harta bersama, saya tidak punya kewenangan langsung untuk menjual. Saya membutuhkan persetujuan dari suami saya, karena separuh harta itu atas nama suami saya sebenarnya, gitu. Karena ada percampuran harta, maka suami saya harus ikut menyetujui penjualan aset meskipun di dalam sertifikat tanahnya atas nama saya pribadi. Jadi semuanya harus kita lihat, apakah saya berwenang atau tidak. Begitu juga kalau PT. Kalau nanti penjualnya adalah PT, PT-nya ini diwakili oleh direksi. Direksi ini yang mewakili PT dengan pihak ketiga lainnya. Tetapi seberapa jauh kewenangan direksi ini diperoleh? Nah, itu ada di anggaran dasarnya masing-masing. Jadi seringkali di dalam anggaran dasar ada pembatasan. Ketika mau menjual aset, si direksi ini itu harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Nah, kalau ada harus dengan persetujuan Dewan Komisaris tersebut, maka harus juga Dewan Komisaris itu ikut menandatangani perjanjian jual beli. Tanpa ada perjanjian, tanpa ada persetujuan dari Dewan Komisaris, maka jual beli yang dilakukan PT tersebut karena dalam anggaran dasarnya ada harus dengan persetujuan komisaris, akan tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan komisaris. Begitu juga kalau di dalam anggaran dasarnya harus dengan persetujuan rapat umum pemegang saham. Ya, semuanya harus dilaksanakan. Harus ada persetujuan rapat umum pemegang saham dulu, baru direksi bisa menjalankan untuk menjual aset tersebut. Tanpa itu, direksi tidak akan bisa menjual asetnya atas nama perseroan tersebut. Jadi semua ada pembatasannya, ada kewenangannya. Kewenangannya sampai di mana? Apakah cukup dia sendiri atau harus persetujuan dari pihak yang lain? Seperti itu ya. Terus kalau perorangan, kalau misalnya dengan kuasa, jadi kita dalam komparisi itu memang bermacam-macam. Dia bisa, seseorang pembuat perjanjian itu bisa bertindak selaku dirinya sendiri. Susilo Wardani tadi bisa saya sendiri. Bisa dengan persetujuan suami saya, karena memang tidak ada bisa harta,
Jadi ketika menjual aset atas nama saya tetap harus ada persetujuan suami saya, bisa berdasarkan kuasa. Misalnya, kalau berdasarkan kuasa, ada A mau menjual aset di Surakarta, tetapi A-nya ada di Jakarta nih. Nah, ketika A ini ada di Jakarta, dia tidak bisa langsung akan datang ke sini. Oleh karena itu perlu mengkuasakan hal itu kepada si B, karena memang dia tidak bisa datang. Nah, apakah hal tersebut boleh? Iya, boleh. Jadi itu diperbolehkan oleh hukum ya untuk pemberian kuasa itu. Hanya kalau untuk menjual, untuk pemberian kuasa itu harus pakai akta otentik. Jadi harus di depan notaris, dibuat di depan notaris, karena harus akta otentik. Jadi dia bisa mengkuasakan B untuk membuat perjanjian jual beli dengan pihak lain berdasar kuasa. Juga berdasar dia mewakili, misalnya dirinya sendiri mewakili siapa. Misalnya itu tadi ada anak yang belum dewasa, si ibu ini mewakili anaknya yang belum dewasa berdasar putusan berdasar penetapan dari pengadilan negeri atau pengadilan agama, dia mewakili anaknya yang belum dewasa. Jadi ketika membuat suatu komparisi, seseorang itu bisa berbuat atas dirinya sendiri berdasar kuasa atau mewakili orang lain atau dengan persetujuan orang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Ya. Nah, kalau sudah jelas, saya beri contoh ya untuk komparisi yang atas nama perorangan. Kalau yang atas nama perorangan itu sederhana, simple. Misalnya ini, titik komiasih harus ditulis nanti identitasnya, warga negara Indonesia, dia lahir di mana, lahir di Surakarta, tanggal berapa, penulisan identitasnya ya, terus alamatnya ada di mana, sampai RT RW ya, itu ditulis semua sesuai dengan kartu identitas KTP. Terus berdasarkan kartu berdasarkan NIK-nya ya, NIK nomor berapa. Nah, itu identitas. Nah, di sini dia melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari siapapun, karena dia belum menikah, misalnya seperti itu bisa. Jadi dia tidak perlu mendapat persetujuan dari siapapun. Ini perorangan biasa, sangat mudah kalau perorangan. Jadi nanti kalau titik kombinasi ini memang dia bisa berbuat sendiri, atau perolehannya itu perolehan tanahnya itu sebelum dia menikah, maka komparisinya adalah si titik kombinasi ini bisa berbuat sendiri karena dia memang belum menikah, atau hartanya diperoleh sebelum perkawinan. Nah, itu nanti dicantumkan di dalam komparisi. Jadi ada keterangan seperti itu. Ya. Jadi paham sampai sini ya? Ya. Nah, nanti ada juga identitas ketika direksi mewakili PT. Nah, saya akan memberi tugas ke saudara. Kalau PT bagaimana? Nanti ini sudah saya beri clue-nya ya. Jadi seorang direksi itu dia bisa mewakili PT. Direksi ini bisa terdiri dari direktur utama atau direktur. Ketika dia
direktur utama misalnya, dia mewakili direksi. Jadi direksi yang berhak itu direksi. Tapi kalau dia direktur atau direktur utama bisa, tapi dia dalam kapasitas mewakili direksi. Jadi si A selaku direktur PTX misalnya, dalam hal ini mewakili direksi. Oleh karena itu berhak untuk dan atas nama, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PTX karena dia mewakili direksi. Kemudian dari direksinya ini mewakili PT-nya. Nah, PTX ini nanti yang akan menjual ke, katakanlah ini berjual ke pembeli. Nanti saya bertugas, saudara akan membuat komparisinya PT. Sebenarnya clue-nya sudah saya sebutkan di sini. Tapi nanti saudara tulis. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, Bu. Untuk bagaimana komparisi atas nama PT tersebut. Iya, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah ini, saya akhiri karena memang sudah waktunya berakhir dan saudara, saya tahu saudara sudah lapar semua kan. Jadi nanti jangan lupa tugasnya untuk minggu depan kita bahas, kita diskusikan. Jangan takut salah, namanya masih belajar ya. Jadi semuanya nanti kalau salah bagaimana memperbaikinya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan karena juga waktu sudah berakhir, kuliah saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa untuk kuliah yang akan datang. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan, keselamatan, dan semangat belajar. Oke? Video pembelajaran kontrak atau legal drafting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.